A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama yang ada di seluruh Nusantara, juga keluarga besar saya yang ada di Sumatera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga kita. Semoga hubungan baik kita tetap baik-baik saja walau kita tak bertemu. Semoga kita selalu mendoakan dalam kebaikan. Apa kabar orang tua, saudara-saudara? Mudah-mudahan kita semua hari ini selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah. Dan buat seluruh keluargaku seiman seagama di seluruh Nusantara, tetaplah tegar menghadapi ujian hidup ini. Tetap punya keyakinan kuat. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Yakinlah dalam hidup ini, tak ada yang selamanya susah, tak ada yang selamanya senang. Hidup ibarat roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Tak usah cemas memikirkan hari kita ke depannya. Berusahalah meningkatkan kualitas ibadah kita lebih baik lagi ke depannya. Orang yang cerdas berusaha banyak-banyak mengingat akan kematian. Perbanyak istighfarnya, perbanyak zikrullah, terus mendekat kepada Allah. Yakin dan percaya hanya kepada Allah tempat kita menyembah, hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongannya. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Tak boleh berkeluh kesah dengan manusia. Yakin dan percaya ujian yang Allah timpakan kepada kita pasti banyak pembelajaran dan banyak hikmah. Dan yakinlah di balik itu semua Allah akan memberikan sesuatu yang tak pernah kita duga. Dan yakinlah, tetap berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Allah sangat menyayangi kita semua. Sampai hari ini Allah memberi apa yang kita butuhkan. Nafas masih gratis, masih bisa aktivitas, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa makan tiap hari. Walau dengan apa adanya, semua berkah dari dan karunia dari Allah. Wajib kita mensyukuri segala nikmat yang Allah beri, agar Allah berkahi hidup kita. Alhamdulillah. Hari ini saya akan angkat tema tentang keutamaan menjalin tali silaturahmi. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga banyak bisa melihat video motivasi saya yang selanjutnya. Semoga berkah. Semoga ilmu yang saya sampaikan walau hanya sederhana sedikit, secara umum saja, semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah saya berusaha hidup dan ilmu saya terus berbagi buat siapa saja. Dan semoga apa yang saya sampaikan, yakinlah segala kebenaran pasti datang dari Allah. Oke, hari ini saya akan bahas tema tentang keutamaan menyambung tali silaturahim dalam Islam. Pertama, merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjaga keutamaan menjalin tali silaturahim, ini konsekuensi kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha menjaga tali silaturahim karena mengharap cinta dan ridha Allah. Kita tak bisa hidup sendiri. Perbanyaklah silaturahim dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Niatkan karena mengharap cinta dan ridha Allah. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah mencintai apapun yang kita kerjakan dalam kebaikan. Yang kedua, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Subhanallah. Dengan menjalin tali silaturahmi, Allah panjangkan usia kita. Allah mudahkan jalan rezeki kita. Allah panjangkan usia kita. Semoga usia kita berkah. Dengan masih bernafasnya kita masih hidup di dunia, berusaha memaksimalkan diri kita, berusaha banyak-banyak beramal soleh, banyaklah melakukan ibadah terbaik
untuk mengharap cinta dan ridha Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Banyak mengingat kematian, cemaslah kalau kita tak banyak membawa amal jariah. Cemaslah kita kalau tak meninggalkan anak dalam kesolehan. Cemaslah kita kalau kita tidak bisa berbaik dengan siapapun juga. Maka berusahalah kita untuk lebih dekat kepada Allah. Allah akan panjangkan usia kita. Allah akan mudahkan jalan rezeki kita. Rezeki kita adalah ilmu yang bermanfaat, sehat yang kita rasakan, nilainya tak ternilai harga. Nilainya luar biasa dan menjalin tali silaturahim. Ini luar biasa sekali. Allah akan mencukupkan rezeki kita, meluaskan jalan rezeki kita. Jalan kita menjemput rezeki kita. Rezeki itu harus dijemput dengan amal ibadah kita. Tak mungkin datang begitu saja kalau kita tak menjemputnya. Jadi berusahalah menjemput rezeki dengan bekerja. Karena pekerjaan kita adalah ibadah. Menjadi wasilah jalan kita menjemput keberkahan dan kasih sayang Allah. Maka berusaha kita untuk tetap berbuat baik kepada siapapun juga. Yang ketiga, terhubung langsung dengan Allah. Di saat kita menjalin tali silaturahim, kita langsung berhubung dengan Allah. Allah mengawasi, Allah menatap, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Subhanallah. Jadi berusahalah kita menjalin tali silaturahim niat karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan niat karena Allah, langsung terhubung kepada Allah. Jadi berusaha. Yang keempat, penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Bagi hambanya yang bersilaturahmi karena Allah, untuk Allah, ingin meningkatkan kualitas ibadahnya dengan banyak berbagi dengan siapa saja karena Allah, luar biasa. Allah masukkan kita ke surganya lewat 7 pintu surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beruntung dan Allah tempatkan kita di surganya Allah. Pantaskan diri kita, layakkan diri kita untuk menjadi salah satu penghuni surganya Allah dengan memperkuat amal ibadah, amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan dijauhkan dari neraka. Masya Allah, luar biasa. Dengan banyak bersilaturahim karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah, haram pintu surga neraka kita masuk. Berusaha kita, berusaha semaksimal mungkin, semampu kita berusaha. Semoga di saat Allah ambil kita, kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Berusaha tetap berbuat baik kepada siapapun juga selagi usia masih ada, selagi kesempatan masih ada, masih terbuka. Berusaha raihlah rezeki kita dengan banyak berjalan di jalan Allah. Yang kelima, merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang menjalin tali silaturahim karena Allah, di situ sudah terlihat tanda ketakwaan kita kepada Allah. Makanya jangan pernah coba-coba untuk memutuskan tali silaturahim. Allah sangat murka orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua dengan anak, dengan saudara seiman, karena mengikuti hawa nafsunya, memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Hati-hati. Allah sangat mencintai hambanya yang menjalin tali silaturahim. Jaga hubungan baik, perbaiki hubungan baik kita. Jangan sampai diprovokator oleh pikiran kita sendiri. Hati-hati. Makanya kita harus berusaha berprasangka baik kepada siapapun juga. Yang keenam, pahalanya seperti memerdekakan budak di zaman dulu. Luar biasa kalau kita
kita melakukan silaturahim karena Allah, pahalanya seperti kita memerdekakan budak. Luar biasa. Usahalah kita tetap berbuat baik. Dan yang terakhir, ketujuh, bersedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Kalau keluarga sendiri kita bersedekah, pahalanya cuma bersedekah dengan keluarga sendiri. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang lain, pahalanya dua. Kita seperti bersedekah dengan keluarga sendiri dan untuk saudara-saudari kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup kita selagi masih hidup. Teruslah jalin tali silaturahim sebanyak mungkin. Harus banyak bersosialisasi, berinteraksi, bertemu dengan saudara-saudara kita yang baru. Banyak nanti kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dunia ini luas. Jangan persempit pikiran kita. Jangan kunci hati kita untuk menerima suatu kebenaran. Berusaha tata hati kita, lembutkan hati kita. Baca Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau hati masih keras, mintalah dilembutkan. Ya Allah, Ya Latif, Allah Maha melembutkan. Kalau masih kurang sabar, Ya Allah, Ya Sabur, Ya Allah. Allah yang Maha menyabarkan kita semua. Jadi berusaha banyak mengingat nama-nama Allah. Anak-anak kita juga kadang kita kasih nama Allah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Berusaha berikan nama yang baik buat anak-anak kita. Insya Allah ucapan adalah doa. Kebaikan, keberkahan akan timbul di keluarga kita. Semoga keluarga sakinah mawaddah warahmah bisa ada di keluarga kita dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Walau tak mudah, berusahalah. Untuk kebaikan memang tak mudah, banyak ujiannya. Tapi Allah menguji sesuai kemampuannya, yakin dan percaya. Siapa yang menanam akan menuai hasilnya. Tak ada perjuangan yang sia-sia selagi mengharap cinta dan ridho Allah. Tumbuhkan keyakinan yang kuat akan janji dan sumpah Allah. Berusaha positive thinking, berprasangka baik kepada siapapun juga. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak keterbatasan, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Insya Allah segala kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Saya mohon dimaafkan. Insya Allah kita semua berusaha cerdas menyikapi apapun kejadian di lingkungan kita. Berusaha tetap bijak menyikapi apapun juga. Berusahalah tetap berbuat baik kepada siapapun juga. Jangan mudah terkontaminasi. Jangan mudah diprovokasi. Jangan mudah dibodoh-bodohi. Harus cerdas. Pintar tak jauh dari kebodohan. Tapi orang cerdas dia pandai memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Dan berusahalah doakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita pun berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga apapun yang saya sampaikan, segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.